Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di aku laku. Yang pasti di video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar di aku laku. Salah satunya adalah DC laku-laku akan datang ke rumah. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya salah satu kejadian yang dialami oleh salah satu seorang subscriber channel ini. Nah, beliau bercerita bahwa kalau hari Minggu ada 2 orang DC datang nagih-nagih saat keluarga besarnya lagi ngumpul. Nah, otomatis keluarga dan tetangganya tahu dan malu banget rasanya. Nah, ini penting banget untuk kita garis bawahi bahwa beliau ini galbainya di aku laku ya, teman-teman ya. Jadi awalnya beliau tidak menceritakan galbay di mana. Nah, kemudian saya tanya ternyata beliau galbainya di aku laku. Nah, beliau sudah galbay selama lebih dari 3 bulan. Artinya ya pasti DC sudah pasti bakal datang lah. Nah, cuman di sini yang jadi permasalahan adalah kok DC-nya datangnya di hari Minggu sih, hari libur saat keluarga ngumpul. Padahal secara aturan OJK harusnya kan nggak boleh ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya teman-teman masalah DC pinjol datang ke rumah ini. Nah, menurut aturan ini sudah ada di berita mau di Detik mau di aturan OJK. DC maksimal itu datang itu bolehnya harus dikurang dari jam 8 malam. Di atas jam 8 malam itu DC nggak boleh. Apalagi hari libur ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menanggapinya dan bisa mengusirnya. Nah, kalau misalnya ini bisa menjadi masalah buat teman-teman, teman-teman bisa melaporkannya langsung ke aku laku untuk proses penagihan seperti ini dan juga bisa melaporkan keluhan ke OJK ya, banyak kok informasinya. Teman-teman bisa lewat WA, lewat email, tapi teman-teman sertakan buktinya. Sertakan mungkin kalau DC tersebut pernah chat atau habis kunjungan dia chat, atau teman-teman foto, ada foto kedatangan beliau dan teman-teman ada bukti bahwa di tanggal segitu mereka datang. Nah, itu lampirkan semua lalu ajukan ajuan pengaduan ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan, apakah ini bisa dipidanakan? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Karena membuat malu, pencemaran nama baik atau bikin kegaduhan. Nah, ini perlu kalian garis bawahi dan koreksi juga. Nah, ketika kalian akan melaporkan mereka atau membawa ini menjadi jalur tindak pidana, nah mungkin kalian harus evaluasi dulu apakah DC ini datang dengan baik-baik atau dengan keributan. Kalau mereka datang dengan keributan, itu bisa banget dilaporkan dan kalian 100% akan menang ya. Misal baju kalian ditarik, tangan kalian ditarik, atau mungkin kalian diancam kalau kalian ada bukti. Nah, itu bisa kalian pidanakan. Itu jelas kalian pasti menang. Nah, kalau misalnya DC itu datang dengan sopan, nah ini agak sulit ya untuk dipidanakan meskipun kejadiannya akan membuat malu kalian di depan keluarga kalian. Ini juga kalian harus garis bawahi juga. Apakah dia teriak-teriak, ini nih keluarga lo ngutang nggak bayar-bayar, nah itu baru bisa kalian pidanakan ya. Tapi kalau dia cuman ngomong biasa terus kemudian keluarga kalian jadi tahu dan denger apa permasalahannya, itu kayaknya agak sulit untuk dipidanakan. Kenapa? Karena ya dia datang memberikan fakta ya, bilang sesuai fakta bahwa kalian ada utang, ada tunggakan, bla 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 bla. Nah, itu kalau dia tidak menghina kalian di depan keluarga kalian, itu akan sulit untuk diadukan. Tapi kalau misalnya dia menghina seperti yang saya bilang tadi, itu baru bisa teman-teman. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sini ini adalah pelanggaran dari sisi OJK. Dari sisi tata cara penagihan aplikasi pinjaman online yang tidak wajar dan tidak dianjurkan atau dilarang OJK. Paling-paling kalian bisa laporkan ya ke OJK tadi atau ke AFPI yang mana mereka melanggar aturan tata cara penagihan atau membuat malu dan lain sebagainya ya, itu kalian bisa lampirkan semuanya. Tapi untuk pidana saya rasa agak sulit ya kalau memang tidak terjadi tindak pidana di sana teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut memang agak susah karena DC itu datangnya tidak ngomong-ngomong, DC itu datangnya tiba-tiba langsung ada di rumah kalian tanpa ada woro-woro. Biasanya yang WA kalian, hari ini saya perjalanan ke rumah Anda, sehari ini saya akan menagih, siapkan dananya. Nah, itu kebanyakan rata-rata justru mereka nggak akan datang teman-teman. Tapi kalau yang tiba-tiba nongol, nah itu banyak terjadi seperti itu. Nah, ketika ada DC yang tiba-tiba nongol seperti ini teman-teman ya, untuk antisipasi biar mungkin keluarga tidak dengar atau kalian takut malu, ya kalian segera temui DC-nya. Kalian segera keluar, jangan sampai kalian ajak ngobrol agak jauhan dikit. Nah, baru kalian ngomong ya apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi kalian ancam aja jika keluarga tahu ya sudah terlanjur malu ya udah pasrah kalian gak akan bayar. Nah, itu DC harusnya pasti ngerti lah ya. Senjata utama para pinjol untuk menagih itu biasanya kan untuk menyerang rasa malu para nasabah yang galbay. Jadi daripada nasabahnya malu, mereka biasanya rata-rata mengusahakan untuk bayar, mau ngutang sana sini kayak
Nah, tapi kalau udah terlanjur malu, saya rasa DC juga akan takut ya, karena nasabah tersebut tidak akan bayar pinjamannya lagi. Gitu ya, teman-teman. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran dan untuk antisipasi aja biar teman-teman nggak kaget bahwa ada kemungkinan ternyata DC pinjol itu datang di hari libur. Ya kita nggak bisa memastikan ya yang namanya udah nyampe ke pihak ketiga, ya udah aku laku udah nyuruh DC ke rumah itu kan biasanya udah nyampe ke pihak ketiga. Nah itu tentu kita tidak bisa kontrol ya. Ada orang yang baik-baik, ada juga orang yang suka melanggar, dan ada juga orang-orang yang mungkin menyalahi aturan seperti ini. Namanya oknum selalu pasti ada teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.